Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah telah berikan kita nikmat yang begitu banyak. Kesempatan, kesehatan, dan yang terlebih lagi kita diberikan nikmat iman dan Islam. Yang dengan iman dan Islam inilah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Semoga nikmat ini dikekalkan oleh Allah sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang sejarah peradaban Islam terdapat tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbisnis. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara mereka yang menggeluti profesi dan sukses sebagai pengusaha. Hal itu bukan tanpa dasar. Pasalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga merupakan seseorang pedagang sukses. Tak heran jika para sahabatnya kemudian mengikuti jejaknya hingga menjadi pengusaha yang sukses pada zaman itu. Berikut ini beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sukses menjalankan bisnis dan menjadi pengusaha yang sukses. Pertama, Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf merupakan salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kemampuan mumpuni menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Awal kesuksesan Sayyidina Abdurrahman bin Auf bermula ketika dia ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan dia dengan seorang konglomerat Madinah bernama Sayyidina Sa'ad bin Rabi. Saking kayanya Sayyidina Sa'ad bin Rabi, dia berniat memberikan setengah kekayaannya dan juga menceraikan salah satu istrinya untuk diberikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Alih-alih menerimanya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf justru meminta Sayyidina Sa'ad bin Rabi untuk menunjukkan letak pasar yang ada di Madinah. Sesampainya di pasar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf melakukan sedikit riset pasar untuk bisa mengembangkan bisnisnya sendiri. Satu hal yang dia pelajari dari riset tersebut adalah harga sewa lahan di pasar begitu tinggi. Maka dari itu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf lantas menawarkan kerjasama dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi untuk mengelola sebidang lahan di samping pasar yang tidak terpakai. Sayyidina Sa'ad bin Rabi kemudian membeli lahan tersebut dan menyerahkan pengelolaannya ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang olehnya lahan tersebut dibagi menjadi kafling-kafling untuk disewakan kembali dengan harga lebih murah. Dari sanalah kesuksesan Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebagai taipan properti dimulai, dan hingga akhirnya dia menjadi sahabat Rasulullah paling sukses di antara lainnya. Kesuksesan Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebagai pengusaha berbanding lurus dengan kemampuan amalnya. Dia tercatat mampu menyumbang ribuan dinar dalam satu majelis, dan bahkan namanya merupakan sosok penyumbang terbesar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kekurangan perbekalan dalam perang Tabuk. Kedua, sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan merupakan sahabat sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiprahnya di dunia bisnis terekam lewat kesuksesannya sebagai seorang saudagar kain yang kaya dan juga dermawan. Sayyidina Utsman bin Affan juga terkenal sebagai orang dengan jumlah ternak terbanyak di antara orang-orang Arab lainnya. Kekayaan yang dia miliki tak hanya dihabiskan untuk menafkahkan keluarganya, melainkan juga bagi pembangunan umat dan kemasyhuran Islam. Prinsip Sayyidina Utsman bin Affan sebagai pengusaha adalah terus memberi dan membantu saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala tanpa berharap imbalan apapun, serta tidak banyak menghitung harta yang dimiliki karena sadar itu semua merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Sahabat Nabi berikutnya yang menjadi pengusaha sukses adalah tidak lain tidak bukan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sosok yang menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah tersebut dikenal sebagai seorang pengusaha dan pedagang jujur, adil, berwawasan luas dan dermawan. Karir bisnis Sayyidina Abu Bakar dimulai ketika dia memasuki masa remaja dengan berdagang ke Bashrah dengan modal 40 dirham. Sejak saat itu dia bekerja keras untuk meraih kesuksesan dan meniagakan harta yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai namanya, yakni As-Siddiq, yang berarti jujur. Cara berdagang Sayyidina Abu Bakar disenangi karena selalu dilandasi rasa kejujuran sehingga membuat orang lain percaya terhadapnya. Keempat, sahabat Sayyidina Urwah Al-Bariqi. Sayyidina Urwah Al-Bariqi menjadi sahabat Rasulullah berikutnya yang sukses meniti karir sebagai pengusaha. Salah satu kekuatan yang dimiliki Sayyidina Urwah Al-Bariqi sebagai seorang pengusaha adalah kemampuan berkomunikasi dan negosiasi dengan relasi serta pembelinya yang sangat mumpuni. Salah satu kisah yang melibatkan kehebatan komunikasi dan negosiasi Sayyidina Urwah Al-Bariqi adalah Nabi Muhammad menyuruhnya membeli kambing kurban dengan harga 1 dirham. Sayyidina Urwah Al-Bariqi pun lantas pulang membawa hasil di luar dugaan. Dia membawa 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dia lakukan lewat kemampuan negosiasinya yang apik. Bukan hanya itu, Sayyidina Urwah Al-Bariqi juga dikenal sebagai sosok yang mampu menjual barang apapun yang ada di tangannya. Yang kelima, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar Al-Khattab juga terkenal sebagai pengusaha yang sukses. Sama seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Umar bin Khattab juga merupakan pengusaha properti yang sukses. Ketegasan sifatnya membuat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi sosok sahabat dan pengusaha yang disegani di Jazirah Arab kala itu. Sayyidina Umar bin Khattab sendiri diketahui memiliki ladang pertanian dengan luas hingga 70.000 hektar dan ditaksir dapat menghasilkan 160 juta rupiah untuk setiap 1 hektar lahannya. Dengan demikian, jika dihitung secara manual, Sayyidina Umar bin Khattab dapat menghasilkan kekayaan 2,8 triliun rupiah per tahun atau kurang lebih 233 miliar rupiah per bulannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.